dikasih tahu oleh si Sani dan juga Bro Ali bahwa firman Tuhan pada malam ini berbicara mengenai Jesus encounters with man sick of palsy, atau pertemuan Yesus dengan orang yang sakit lumpuh ya dalam bahasa Indonesianya. Sebelum itu kita berdoa lagi ya teman-teman. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini Tuhan, kami dapat kembali bersama-sama untuk kembali bicarakan firman Tuhan. Biar Tuhan boleh mengurapi hamba untuk bicara pada malam hari ini, dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga boleh semakin dikuatkan ke atas firman Tuhan pada malam hari ini yang kami pelajari bersama-sama. Nama Tuhan yang ditinggikan ya Bapa, doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus bersama Tuhan Bapa kami. Amin. Ya teman-teman, sebelum aku bahas ke lebih lengkap, lebih di dalam lagi, aku mau tanya sama teman-teman nih, pernahkah teman-teman mendengar khotbah, khotbah yang berbicara mengenai Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh? Apakah atau ini firman yang baru didengar gitu, baru tahu nih, oh Yesus pernah menyembuhkan orang sakit lumpuh? Ini baru ada yang baru pertama kali dengar atau yang udah menjadi hal biasa gitu ya dengar, udah ada yang udah pernah dengar, ya ini sih sebenarnya khotbah yang sering dibawakan oleh pengkhotbah di gereja-gereja ada pertemuan ibadah, dan karena nih firmannya yang seperti sudah familiar, Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dan kita tahu bahwa Yesus ini dalam pekerjaannya pada zaman dulu apa sih gitu ya? Apa kebiasaan yang Yesus lakukan selain dia bekerja sebagai, kita tahu Yesus pada sewaktu dia menjadi hidup pada zaman dulu, kita tahu pekerjaan Yesus itu kan sebagai tukang kayu ya. Tapi sebelum itu pelayanan yang dia lakukan kira-kira apa gitu? Kita tahu ya di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu banyak menyembuhkan orang, melakukan mukjizatnya dengan memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, dan memperhatikan atau menolong orang-orang yang kurang beruntung di sekitarnya, orang yang susah gitu kan. Dan selain itu pekerjaan Yesus itu adalah berkhotbah atau mengajar ya. Kalau zaman sekarang itu berkhotbah kata besarnya, tapi kita katakan itu mengajar pada zaman itu, pada zaman dulu. Itu hal itulah yang Yesus lakukan, mengajar, memberikan Injil pada orang-orang, memberikan kesembuhan, menolong orang-orang yang susah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang Yesus berikan pada saat itu. Dan di sini pada saat Yesus mengajar berkhotbah, semua orang itu mereka sangat terbuka akan pengajaran yang Yesus berikan. Kenapa orang-orang tuh bisa suka gitu ya dengan pengajaran yang Yesus berikan? Kenapa teman-teman punya satu tokoh favorit? Kok satu tokoh ya, satu orang ya? Satu orang favorit yang teman sukai karena dia khotbahnya bagus banget. Aduh, gue suka banget nih kalau ngedengerin dia khotbah gitu ya. Iman gue ngerasa dibangkitkan, merasa langsung bertobat gitu ya, bisa dibilang ya, tobat rohani secara tiba-tiba gitu kan. Terus kita beda lagi ketika kita tahu bukan orang yang gue suka khotbah, gue nggak terlalu ini. Tapi kita pasti punya ya tokoh pengkhotbah yang kita sukai atau kita idola-idolakan gitu. Bukan orangnya. Sekali lagi ya, mau diingetin di sini bukan orangnya, tetapi firman yang dia bawakan pada saat dia berkhotbah. Dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Mereka di sana, mereka sangat suka mendengar Yesus berkhotbah, dan itu membuka pikiran mereka terhadap pengajaran Yesus. Nah, alasan mengapa orang begitu suka terhadap ajaran Yesus, selain Yesus menyembuhkan, mengapa orang begitu suka terhadap Yesus selain Yesus memberikan kesembuhan yang tadi ya, tetapi terhadap pengajarannya. Kita bisa buka dalam Markus 2 ayat 1-2. Ya, ada yang bisa bacakan teman-teman?
Sis Helen? Markus 2 ayat 1 dan 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Thank you, Sis Helen. Kita tahu bahwa Yesus itu udah kenal ya pada zaman itu, seperti yang tadi saya sudah beritahukan mengenai background kenapa mereka sangat menyukai dan ketika melihat pelayanan Yesus dan Yesus menjadi sangat terkenal. Sudah banyak orang yang sudah mendengar tentang Yesus, tahu tentang Yesus. Dan kita tahu pada zaman itu ada nggak sih medsos, media sosial? Ya, kenapa Yesus tuh bisa terkenal gitu kan? Apakah zaman dulu ada medsos? Yang kita tuh kalau zaman sekarang kita upload di Instagram ya, story di post Instagram, Facebook, nanti kita kasih tahu, yuk join gini ya, jam segini di tanggal segini minggu depan akan ada pembicara Yesus di Kapernaum. Bukan zaman dulu ada seperti itu. Saya bayangkan seperti itu, kenapa Yesus itu bisa terkenal? Apa zaman dulu kan nggak ada medsos ya ke zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya wajar ya, kita bisa menyebarkan flyer bersur-bersur untuk khotbah gitu kan, dan orang jadi tahu. Wah, contohnya kalau saya setiap Sabtu saya tahu nih, wah jam 4, jam 5 ada khotbah sini, atau hari Rabu ya kan, atau hari-hari biasa apa. Jadi kita bisa mengisi waktu kita tahu melihat postingan-postingan dari orang dan tahu bahwa ada pembicara di tempat itu pada saat itu. Dan di zaman Israel nggak ada kan namanya media sosial seperti itu, nggak ada internet, nggak ada, dan orang-orang nggak bisa memposting dan memberitakan bahwa Yesus akan berkhotbah ke Kapernaum misalnya gitu kan. Dan semua itu nggak ada gitu kan, nggak ada yang bisa mengumumkan itu. Tapi mereka bisa mengenal Yesus karena melihat kabar tentang Yesus. Mereka melihat berita tentang Yesus di tempat di Kapernaum gitu. Dan teknologi yang nggak begitu canggih, tetapi Yesus sudah terkenal dengan perbuatan dalam pelayanannya. Dan kita kembali lagi dibaca di ayat Markus 1 ayat 21 sampai 22. Ya, saya bantu baca aja ya. Ya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, Markus pasal 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Okay, thank you Bro Ali. Di Markus pasal 1 ini kita diberitahu bahwa Yesus itu pergi ke gereja ya. Pada saat itu kan bisa dibilang bukan gereja ya, tempat-tempat ibadat gitu kan. Dan apa sih yang Yesus lakukan? Yesus itu biasanya adalah mengajar. Kalau tadi seperti saya bilang, zaman sekarang dibilangnya berkhotbah. Dia di ayat 22 dia mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lainnya. Berarti ada perbedaan yang orang-orang Israel rasakan, alami ketika Yesus itu berkhotbah, ketika dia mendengar Yesus berkhotbah, dan ketika dia mendengar ahli-ahli Taurat yang lain juga berkhotbah. Gitu. Dan mereka melihat pada diri Yesus ada otoritas yang penuh dengan kuasa, dan mereka sangat kagum dan mereka terkesima. Gitu. Mereka menjadi bertobat. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus Tuhan yang berbicara dengan penuh kuasa terhadap ajaran yang Yesus ajarkan. Bukan khotbah tradisional yang kering tanpa roh, tetapi ajaran yang Yesus ajarkan itu segar dan penuh Roh Kudus. Apakah kita merasa mendengarkan ajaran atau khotbah yang seperti ini? Ya, pasti kita pernah gitu. Wah, keren banget karena khotbahnya dia ini
karena ketika dia berkhotbah ini berwibawa gitu kan, berwibawa dan terasa segar banget gitu kan, buat kita semakin bangkit dalam iman kita dan semakin dikuatkan. Itulah yang orang yang saya rasakan terhadap Yesus. Ketika Yesus berkhotbah, dia memberitakan dengan tegas dan Roh Kudus Tuhan menyertai setiap kata-katanya. Nggak mungkin seseorang bisa merasa terberkati untuk setiap firman kalau bukan ada Roh Kudus yang menyertai setiap kata-kata dari pengkhotbah tersebut. Jadi indikasi pertama yang menjadi alasan mengapa Yesus begitu terkenal adalah karena perkataan yang diucapkannya itu seperti ada roh penyembuh yang dicari oleh orang-orang. Ketika kita mau mendengarkan khotbah, pasti kita merasa bahwa kita memang butuh gitu ya teman-teman. Pernah nggak sih apakah kita mendengar khotbah, gue nggak butuh gitu kan? Apakah kita mau dengar khotbah? Kan nggak gitu ya. Kita ngerasa gue udah hebat, ya. Misalnya gue nggak butuh nih firman-firman, tapi gue mendengarkan firman. Tapi saya kan percaya kita semua yang hadir pada malam ini, kita yang mau mendengarkan firman karena kita merasa sakit sakit rohani kita, dan kita mau untuk disegarkan kembali. Dan itulah yang orang Israel rasakan terhadap khotbah yang Yesus katakan. Jadi seperti ada roh penyembuh yang dicari oleh orang-orang. Dan dalam Markus 1 ayat 23 sampai 26 mungkin ada yang bisa bacakan 23 sampai 28. Kita ini lanjut terus aja ya teman-teman ayatnya. Nggak apa-apa. Markus 1 ayat 23 sampai 28. Ya, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? 24. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. 26. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Dan kan sudahlah tiba kesudahannya. 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat ia merampok rumah itu. 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ya, kok beda ya ayatnya ya? Tersalah baca kali. Salah baca iya. Yang pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan jahat itu. Ada, Brother Ali. Salah baca aku nak. Oh ya, pada waktu itu di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. 25. Tapi Yesus menghardik, katanya, diam, keluarlah daripadanya. 26. Orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka tak kepadanya. 28. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Thank you, Bro Ali. Jadi di sini Yesus menyembuhkan, Yesus mengusir roh-roh jahat, dan ketika orang-orang yang melihatnya menjadi takjub, dan Yesus bisa menyembuhkan dan mengusir mereka semua. Kan roh-roh jahat itu diperintahkannya untuk pergi dan mereka taat kepada Yesus, dan sebarlah dengan cepat kabar ini ke seluruh penjuru di seluruh Galilea tentang hal yang Yesus dapat lakukan. Lanjut lagi ya di ayat 32 sampai 34. Ayat 32. Iya. Nanti aku kencang kali. It's okay. Siapa yang baca nih, Brother Ali kah? Ayat 32. Gantian. Kalau aku ngumpul nanti. Ayat 32. Pada petang hari setelah matahari terbenam, orang membawa semua orang sakit dan orang yang dirasuk roh jahat kepada Yesus. Sampai ayat berapa nih? Ayat 34. Oh, 34.
Oke, 33. Semua penduduk kota itu berkumpul di hadapan rumah itu. Ayat 34. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai-bagai penyakit dan dia juga mengusir roh-roh jahat. Yesus tidak membenarkan roh-roh jahat berkata apa-apa karena roh-roh jahat tahu siapa dia. Oke. Thank you, Sis El. Jadi di sini Yesus menyembuhkan bukan hanya kepada mereka yang dirasuki roh jahat ya, di ayat ini dibilang, tapi Yesus menyembuhkan kepada mereka yang sakit secara fisik, semuanya dari berbagai macam penyakit, dibilang kan. Dan berita mengenai kesembuhan Yesus ini sudah menyebar kemana-mana. Dan bahkan di akhir kitab Markus ini kita akan melihat pertemuannya dengan penderita kusta. Dan Yesus sangat terkenal. Alkitab mengatakan bahwa dia ini seorang yang guru terkenal, seorang pengkhotbah yang terkenal, seorang tabib yang terkenal, dan menjadi harapan di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam ayat ini dikatakan bahwa seluruh penduduk kota itu kan dibilang berkerumun, ya, berkerumun. Dan kalau kita buka lagi dalam Markus pasal 2, kita akan bahas dari Markus pasal 2 ini. Di sini Yesus mulai memberitakan firman kepada mereka, kepada orang-orang. Dan kesembuhan itu sebenarnya penting ya teman-teman, kalau mau dilihat ya, penting. Tetapi buat apa melakukan kesembuhan kalau firman Tuhannya tidak tersebar? Gitu. Jadi ada pemberitaan firman yang Yesus beritakan selain Yesus memberikan kesembuhan. Dan kita baca lagi di Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Terus? Iya udah, it's okay. Boleh. Jadi teman-teman, kesembuhan yang benar itu dan total dan keseluruhannya dimulai dengan firman Tuhan. Dan teman pada pada hari ini yang diceritakan dalam pertemuan dengan orang lumpuh ini, Yesus tahu bahwa fisik itu hanya sebagian kecil sebenarnya, karena yang Yesus perlu lakukan adalah melayani manusia batinia untuk berbicara kepada hati dan pikiran mereka semua. Dalam Markus 2 ayat 3 ini bilang bahwa orang-orang datang pada Yesus, orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. 4 pria ini membawa temannya kepada Yesus. Aku mau kita masuk ke dalam cerita ini, membayangkan cerita ini supaya kita bisa lebih dapat lagi. Jadi 4 orang ini membawa temannya kepada Yesus. Temannya ini sakit lumpuh, dia nggak bisa berjalan, dia butuh temannya, dan bisa dikatakan teman orangnya teman rohaninya gitu ya. Dan kisah ini sebenarnya selaras dengan misi yang Yesus mau berikan kepada kita. Kita harus menjadi seorang yang dapat membawa orang-orang di sekeliling kita. Baik itu teman kita, keluarga kita, membawa kepada Yesus. Saat ini jarang banget ya orang yang mau datang pada Yesus dengan kemauan mereka sendiri. Dan saya mau mengumpamakan di sini seperti pria ini dibawa oleh temannya yang mungkin dia temui di gereja, ya, atau sahabat dekatnya, atau teman rohaninya gitu. Dan apa sih kalau misalnya saya mengatakan apa itu definisi teman? Apa yang teman-teman pikirkan dalam pikiran? Apa itu definisi teman? Kita tahu semua orang yang di sini pasti punya teman ya, nggak mungkin kita hidup sendiri individual gitu ya. Kita semua manusia ini adalah makhluk sosial gitu kan, bukan makhluk individual. Dan karena kita diciptakan untuk bersosialisasi. Teman itu apa sih? Apakah teman itu cuma sekedar bergaul, happy-happy, sama-sama nongkrong bareng, makan bareng gitu kan, melakukan hal-hal yang happy-happy sama-sama gitu kan. Dan apa hubungan pertemanan kita hanya sekedar sampai di situ aja gitu, bukan lebih daripada menjadi pelayan dalam Kristus. Apakah kita berteman pada teman kita sudah menjadi seorang pelayan pada Kristus, atau hanya sekedar nongkrongnya di sini mungkin ya, kalau yang orang kerja ya, saya aja masih suka begitu kita kan, iya nongkrong di sini, makan di sini, makan bareng, yuk happy bareng gitu kan. Apakah kita kembali berpikir apakah kita berteman selama ini
hanya sekedar sebatas itu atau lebih daripada melayani dalam Kristus dalam pertemanan kita. Suka banget nih dengan kisah ini gitu loh teman-teman, dimana dia bawa temannya empat orang temannya ini membawa temannya yang sakit lumpuh kepada Yesus. Dia tahu bahwa berita seperti yang tadi di awal dibilang ya, bahwa berita itu tersebar di mana-mana tanpa ada medsos ya, tapi mereka bisa tahu bahwa Yesus sedang ada di tempat itu gitu kan. Dan temannya ini sangat baik banget, mau gotong-gotong teman yang sakit lumpuh. Kita tahu ya, sakit lumpuh nggak bisa sama sekali berjalan. Orang lebih berat bawa orang yang nggak bisa jalan sama sekali dibanding bisa jalan gitu ya. Bebannya udah berapa kali lipat kalau yang beratnya. Sorry ya, bukan body shaming loh. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya beralih ke dokter aja. Ya, jadi apakah kita berteman seperti itu gitu? Saya secara pribadi melihat pria yang sakit ini dia sangat diberkati banget dengan 4 temannya. Ya kita nggak tahu, mungkin teman rohaninya, teman terdekatnya. Dibilang kita katakan dulu lah ya teman rohaninya gitu, karena kita sedang belajar firman Tuhan. Teman rohaninya dan orang yang sakit lumpuh ini sangat diberkati banget dengan 4 teman rohaninya ini gitu. Tapi mereka bukan hanya sekedar teman, udah sebatas lebih daripada teman ya gitu. Dan dalam Markus 2 ayat 4 kita baca lagi. Markus 2 ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilang tempat orang lumpuh itu terbaring. Oke, thank you Sis Tita. Jadi mereka ini sebenarnya pengen bawa temannya ini pada Yesus karena tahu Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit gitu kan. Tetapi mereka ada halangan yang buat mereka tuh susah untuk bisa bertemu dengan Yesus. Kenapa tadi dibilang? Karena banyaknya orang ya. Karena orang banyak. Jadi orang banyak itu memblokir jalan mereka. Kita tahu lah ya, pasti kita kenal lah ya di dunia ini, bukan di zaman Yesus ya, di dunia ini. Oke. Kita tahu pasti maka teman-teman melihat ya suatu tempat yang penuh dengan orang karena ada orang yang bisa melakukan kesembuhan. Itu dulu tersebar banget tuh berita kayak gitu ya. Kita sering lihat di berita ya, orang satu desa yang penuh dengan penduduknya, kotanya, orang-orang desanya, mereka datang berkerumun ke rumah orang yang bisa nyembuhin hanya dengan pakai batu. Ada ya kayak gitu ya. Itu aja banyak banget yang mau datang gitu kan, yang mau mendapat kesembuhan. Jadi kita bayangkan di posisi ramainya 4 orang temannya ini bawa temannya, itulah seperti itu keadaannya. Semua orang memblokir jalan mereka sehingga mereka nggak bisa masuk. Dan apa yang mereka harus lakukan? Jadi bukan cuma sekedar langsung apa ya, tumpuk di situ ya. Gue nggak bisa nih bawa lu, gue udah capek nih, udah berat gitu kan, nggak bisa. Udahlah ya, mungkin nanti ada lain waktu gitu kan. Tapi mereka cari akal, mereka cari cara bagaimana supaya temannya ini bisa dibawa kepada Yesus dan disembuhkan. Karena aku yakin pasti temannya juga nyala kerinduan untuk supaya temannya bisa sembuh ya gitu. Dan coba bayangkan ya, jadi mereka tuh berusaha keras, mereka membawa orang itu ke atas atap ya. Aku nggak tahu sih, mungkin apakah ada tangga atau enggak ya untuk sampai ke atap gitu ya. Tapi at least walaupun ada tangga, mereka tetap susah ya teman-teman. Mereka tetap susah untuk bisa mencapai atap itu, terus turunin lagi ke bawah ya. Jadi mereka posisinya lagi di luar, terus mau bawa karena udah pintunya udah ketutup, sudah keblokir, jadi mereka harus sampai ke atap dulu, terus diturunin lagi ke bawah ya. Jadi sangat double effortnya gitu kan. Dan gak hanya di itu, ketika mereka sampai di sana mereka harus buka ubin atau atap ya yang di atas itu, atau apapun itu yang menghalangi mereka untuk bisa. Jadi mereka harus keluarin itu
mereka harus buat lubang ya supaya bisa temannya masuk. Dan mereka lakukan itu dengan sekuat tenaga gitu. Dan mereka harus harus membawa temannya itu sampai dan menurunkan temannya itu di kaki Yesus. Ya, kita coba bayangkan itulah ya perjuangan temannya itu supaya bisa membawakan temannya itu ke kaki Yesus. Yesus pada saat itu kan sedang berkhotbah, sedang mengajar juga. Nah, tadi aku bilang bukan hanya sekedar menyembuhkan, tapi Yesus pun juga berkhotbah, mengajar. Kita nggak tahu kondisi orang yang sakit lumpuh ini, apakah sudah terdesak, sudah mendesak, apakah orang sakit lumpuh ini sudah mencapai di akhir hidupnya, udah kritis gitu ya, bisa dibilang udah kritis sehingga temannya itu harus benar-benar membawa temannya itu pada Yesus pada saat itu juga dan mendesak gitu. Dan mereka nggak bisa lagi nahan nunggu Yesus selesai berkhotbah. Nah, di sini dibilang bahwa mereka ini membawa mereka ini membawa temannya, nggak bisa menunggu Yesus untuk menyelesaikan khotbahnya, dan mereka harus membawa dan meletakkannya di Yesus. Atau teman-teman, ini adalah suatu upaya penginjilan juga, gitu kan, yang Yesus lakukan. Dan dalam penginjilan kita bawa orang supaya datang kepada Yesus. Itu membutuhkan banyak effort, banyak energi. Kita butuh banyak kekuatan kita butuh banyak waktu yang kita luangkan untuk bisa membawa teman-teman kita dekat kepada Yesus untuk dalam kerajaan surga. Teman-teman, seandainya upaya penginjilan yang kita ingin lakukan itu begitu mendesak seperti pada zaman itu ya, seperti murid-muridnya, aku yakin pasti banyak banget ya dari kita yang berusaha keras, bekerja keras untuk membawa orang pada Yesus. Cuma kita bayangin pasti banyak banget orang berlomba-lomba, udah bukan kompetisi lagi, tapi udah mendesak gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin besok kita udah nggak ada lagi ya, atau kita mungkin besok dunia udah tubuh, udah akhir zaman. Jadi semua orang sekarang lagi berdesak-desakan untuk membawa orang pada Yesus, gitu kan, untuk melakukan penginjilan itu. Dan itulah yang mereka rasakan, yang terjadi pada mereka. Kita nggak tahu keadaan orang yang sakit lumpuh ini, yang benar-benar butuh untuk ditolong dan sedang mendesak. Dan mereka nggak malu-malu loh untuk melakukan hal itu, udah pasti dilihatin banyak orang, gitu kan. Dan mereka juga nggak malu-malu untuk menghentikan Yesus berkhotbah di tengah-tengah. Ketika Yesus berkhotbah, Yesus langsung melihat ada lubang di atas langit, gitu, di atas genteng, melihat ada orang yang turun ke bawah, gitu. Dan apakah Yesus menolak pria ini, gitu? Udah pasti enggak. Selanjutnya ada di Markus 2 ayat 5. Dalam Markus 2 ayat 5, teman-teman bisa baca. Ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, thank you Bro Ali. Teman-teman, dapatkah kita melihat iman? Ya, dalam Ibrani 11 ayat 1 kan dibilang bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dan di Markus 2 ayat 5 ini dibilang, kenapa Yesus ngomong, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni"? Ada sesuatu yang ganjal, gitu kan. Kenapa Yesus berbicara seperti itu, gitu kan? Dan ketika Yesus melihat 4 pria ini datang dan mengangkat pria ini, mengangkat temannya dari rumahnya di mana dia berada, ya kita bayangin, terus dia membawanya ke tempat Yesus mengajar, terus dia melakukan lagi, dia buka atap, dan dia turunin lagi, banyak hal yang dia lakukan. Dia melihat ketika mereka mendobrak atap itu hingga terbuka ya, dia melihat ketika mereka mengangkatnya dengan lembut, membaringkannya dan membiarkannya turun, gitu kan. Yesus melihat iman mereka, bukan sekedar dari effort atau perbuatan yang mereka lakukan, tapi Yesus melihat iman mereka yang rindu untuk temannya bisa sembuh, gitu kan.
Alkitab mengatakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa di sini Yesus melihat iman daripada 4 temannya gitu. 4 temannya, dan kita tahu bahwa ada pelajaran yang penting untuk kita pelajari dari cerita ini. Iman bukan sesuatu yang benar-benar, iman itu bukanlah iman yang benar-benar sampai dilihat gitu ya. Iman bukan cuma sekedar udahlah cukup gitu sampai kita yang kita percaya gitu aja, tapi iman itu butuh dimanifestasikan atau dituangkan ke dalam perbuatan kita. Jadi apakah cukup dengan beriman tapi nggak melakukan perbuatan? Pasti enggak gitu kan. Dan iman ini harus dijalankan dalam kehidupan kita gitu. Nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Iman yang benar itu akan belajar hidup untuk keselamatan orang lain. Bukan karena kita benar-benar beriman tanpa untuk kita sendiri. Kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau nggak ada perbuatan, tapi ada iman itu kurang. Tapi ada iman tapi nggak ada perbuatan kurang. Lebih lagi kalau nggak ada iman dan nggak ada perbuatan. Gitu. Dan ini menjadi pertanyaan kita, seperti apa sih iman kita saat ini? Gitu. Seperti apakah yang Yesus lihat pada diri kita? Apakah iman kita sudah cukup kita tuangkan dalam perbuatan kita, gitu kan? Apakah kita melakukan sesuatu hal dibimbing oleh cinta kita kepada Yesus dan cinta kita kepada manusia dalam melayani sesama kita, atau apakah perbuatan yang kita lakukan semuanya itu tentang saya dan saya gitu, tentang pekerjaan saya, tentang status saya, tentang tentang perkuliahan saya, jadi semuanya saya dan saya. Apakah perbuatan kita membawa orang pada kaki Yesus? Kita tahu kita tahu bahwa kondisi iman kita itu dilihat dengan seberapa kita sudah tuangkan dalam perbuatan kita. Jadi semuanya itu harus seimbang ya. Sangat banget kalau misalnya nggak ada iman, nggak ada perbuatan lagi gitu kan. Dan salah satu hilang pun juga Tuhan nggak inginkan gitu, Tuhan nggak kehendaki. Tapi bagaimana iman kita dan perbuatan kita boleh berjalan seirama gitu. Bagaimana Yesus bisa melihat perbuatan kita gitu kan? Seperti apa yang Yesus lihat ketika dia melihat keempat pria itu, ketika dia melihat iman mereka, kemudian Yesus berpaling pada mereka dan berkata, dosa-dosamu sudah diampuni. Yesus bilang kepada orang yang sakit tumpuh itu kan, dosa-dosamu sudah diampuni. Teman-teman, kebanyakan dari kita ini menjalani kehidupan yang mementingkan untuk diri kita sendiri, bukan gitu kan? Yang kita lakukan untuk sebagian besar hidup kita, pekerjaan yang kita tekuni contohnya ya, mungkin orang yang bekerja sebagai dokter, apakah yang dilakukan selain dia bekerja sebagai dokter untuk merawat pasien, untuk menyembuhkan pasien? Apa yang dia sudah lakukan gitu kan? Dan daripada itu, untuk orang yang bekerja sebagai akuntan gitu kan, apakah yang dilakukan lebih daripada sekedar menghitung angka gitu kan? Orang yang bekerja sebagai akuntan gitu kan, orang yang sebagai kayak saya guru gitu kan, apakah pekerjaan saya sebagai guru di luar saya mengajar, apakah sudah terlihat iman itu dalam perbuatan dalam kehidupan saya gitu kan, luar daripada saya tugas sebagai mengajar gitu. Dan itu yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita pikirkan, dan perlu kita renungkan sama-sama dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Dan biarkan supaya Yesus itu bisa biarkan supaya orang-orang yang sekitar kita itu melihat wajah Kristus di dalam perbuatan kita. Ini sesuatu yang benar-benar kita perlu pikirkan, apa yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin kita bilang sama Tuhan, saya seminggu ini nggak berbuat dosa loh gitu, saya nggak mencuri, saya nggak berbohong, saya nggak nipu gitu kan, saya nggak membunuh. Kita tahu ya hukum Tuhan ya, kita nggak melakukan itu semua gitu kan.
saya menghormati orang tua saya gitu kan, dan semuanya saya lakukan gitu kan. Tapi banyak sekali dari kita yang hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ini kok saya kalau ngomong gampang banget sih gitu kan, tapi saya pun juga belajar gitu teman-teman. Belajar untuk nggak menjadi hidup untuk kepentingan diri sendiri gitu kan. Saya pun juga setiap hari selalu minta sama Tuhan, Tuhan bantu saya untuk hari ini saya tuh melakukan apa gitu kan, perbuatan apa yang udah saya lakukan untuk memuliakan nama Engkau gitu, membawa Engkau dekat kepada Yesus, atau orang melihat Kristus dalam perbuatan saya dan kehidupan saya. Dan ini juga menjadi renungan kita masing-masing juga pribadi. Bagaimana kondisi iman kita pada saat ini? Seseorang nggak bisa diselamatkan oleh karena perbuatannya saja, tetapi orang yang tanpa perbuatan pun tidak akan bisa diselamatkan hanya dengan cuma beriman aja gitu. Kebalikannya gitu. Kita nggak seperti orang yang mati bersama di kayu salib pada saat Yesus disalib ya, yang di sebelahnya itu dia pada saat itu bertobat, dan Yesus langsung bilang, kamu akan masuk ke taman Firdaus, ya kan? Kamu akan masuk ke dalam surga gitu kan? Itu sangat beruntung banget bisa dibilang begitu ya. Dan apakah kita maksudnya kita bertobat ketika kita udah kondisi mendesak ya? Ini gue udah kritis di rumah sakit, langsung bertobat. Semoga kita nggak seperti itu gitu. Kita kan setiap hari mendengar firman Tuhan, berbicara pada kita setiap hari. Jangan keraskan hati kita gitu kan. Kita datang pada Tuhan, kita diperbarui sama Tuhan setiap hari dan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan apa Yesus mengatakan kepada orang ini, dosamu sudah diampuni gitu. Kita nggak tahu ya teman-teman, apa yang orang lumpuh ini sudah lakukan sepanjang hidupnya gitu kan, dalam kehidupan pribadinya, yang menyebabkan dia bisa menyebabkan dia bisa sakit seperti itu gitu kan. Dan hanya Yesus yang tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang ini gitu kan. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Dia nggak mengatakan, kamu sembuh, bangun gitu kan, bangkit, enggak. Tapi Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni terlebih dahulu. Dan rasa bersalah itu sih yang mungkin telah mengganggu orang ini selama bertahun-tahun. Karena dia pun juga pasti tahu kejahatan yang dia lakukan, dosa yang udah dilakukan selama dia masih sehat gitu, sebelum dia sakit. Dan karena itu Yesus memaafkannya terlebih dahulu, sehingga nggak ada rasa beban yang lebih besar, nggak ada rasa sakit bersalah gitu ya, rasa bersalah yang lebih besar yang dirasakan oleh orang yang sakit lumpuh ini. Yesus tahu kebutuhan mereka, Yesus tahu kebutuhan orang ini, dan dia berkata, aku mengampuni kamu. Dan dalam Markus 2 ayat 6 dan 7, ada yang bisa bacakan? Ayat 6. Iya, 6 dan 7. Itu ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, thank you Brali. Di sini orang-orang ini bangkit ya. Mereka mudah banget bangkit dan cepat mengutuk Yesus. Apa mereka tahu bahwa mereka sebenarnya sedang duduk di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan gitu kan. Dan mereka nggak menyadari bahwa Yesus itu sedang ada bersama-sama dengan mereka. Ini seringkali kita juga menjadi seperti itu. Lanjut di ayat 8 sampai 12. Ya, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Lanjut bro, ayat 12. Oke. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Jadi
ketika Yesus memahami ya apa yang mereka pikirkan, Yesus tahu dan mereka tahu bahwa dia ini adalah Tuhan. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Apakah lebih mudah mengatakan aku memaafkanmu atau lebih mudah mengatakan bangunlah, mengambil tempat tidurmu, bangunlah di tempat tidurmu dan berjalanlah, gitu kan? Mana sih yang lebih mudah untuk Yesus, gitu kan? Dan Yesus tahu karena Yesus tahu kebutuhan mereka, kelemahan fisik, rasa bersalah yang mereka miliki, kekhawatiran yang ada dalam hati nurani mereka. Itu juga yang mungkin kita alami juga ya teman-teman ya. Kita seringkali ngerasa bersalah, Tuhan udah ngelakuin begini gitu kan. Kita seringkali khawatir gitu kan. Kita tahu telah melakukan sesuatu yang salah dan sekarang kita harus bayar harga untuk itu. Jadi jenis beban yang mereka pikul ini juga jauh lebih berat daripada masalah fisik dan beban yang mereka hadapi gitu kan, yang orang lumpuh ini hadapi. Dan itulah kenapa Yesus mengatakan aku memaafkanmu, bahwa Tuhan itu mengampuni kita meskipun kita sudah berbuat dosa dan sudah masuk ke dalam dosa gitu. Kita tahu kita telah melakukan kesalahan sepanjang waktu-waktu kita dalam setahun yang berlalu ya, dalam minggu ini bahkan hari ini gitu kan. Dan ketika kita melakukan juga hal salah kepada orang di sekitar kita, entah pada teman kita atau dalam keluarga kita, dan kita tahu rasanya kalau kita nggak dimaafkan ya teman-teman, kita tahu rasanya kalau kita nggak dimaafkan oleh orang yang kita mungkin sudah berbuat salah kepada dia, dan itulah rasa bersalah yang selalu menghantui setiap manusia gitu kan. Ataupun orang lain berbuat salah sama kita pun juga sulit untuk memaafkan. Itulah yang susah untuk dilakukan oleh orang kita semua gitu kan, termasuk saya pribadi gitu kan. Dan rasa bersalah itulah yang terus menghantui kita semua gitu di hadapan Tuhan, dan Yesus tahu semua yang kita rasakan. Dan dunia coba menawarkan hal-hal yang membuat kita jauh jatuh ke dalam kejahatan dan dosa. Tapi Yesus satu-satunya yang dapat mengangkat beban kita itu, dan Yesus merindukan kita untuk apa? Untuk datang kepada Dia yang terbebas dari rasa bersalah dan beban dosa dan rasa malu dan kemalangan. Dan Yesus bersedia untuk memaafkan kita. Yesus pun juga memaafkan orang yang sakit lumpuh tersebut. Semua orang yang telah disembuhkan oleh Yesus, kita akan mendapatkan damai, mendapatkan ketenangan dalam diri kita. Dan rasa bersalah itulah yang Yesus ingin hilangkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam nurani kita. Dan dibilang Yesus ini mau memaafkan orang ini terlebih dahulu dibanding menyuruh orang ini untuk bangun dan berjalannya. Kita nggak tahu, mungkin dia belum merasakan kesalahan yang dilakukan. Ketika dia sembuh, dia melakukan hal kesalahan dia. Tapi ketika Yesus berkata seperti itu, dia menjadi berpikir, oh iya gitu kan, aku sudah melakukan hal seperti ini, gitu. Dan pria inilah membutuhkan penyembuhan yang dari Yesus Kristus. Yesus sebenarnya ingin berikan pada semua orang yang rindu untuk merasakan akan penyembuhan daripada Dia. Dan di sini kita melihat ya perbandingan antara dua tipe orang Kristen. Mungkin mereka pergi ke gereja, mereka diam-diam duduk di gereja dan mendengarkan khotbah. Dan mereka semua terinspirasi dengan kata-kata yang keluar dari pengkhotbah di mimbar. Ini ada dua tipe Kristen. Jadi kita sama-sama pergi ke gereja, dengerin khotbah, duduk diam, duduk manis. Tapi perbandingannya adalah ada 4 pria yang benar-benar menghidupkan akan firman Tuhan yang mereka barusan dengar di khotbah, di mimbar, di gereja gitu kan. Di perkumpulan kebaktian gitu. Dan mereka jadi lebih apa? Jadi mereka bisa menghidupkan firman Tuhan. Mereka peduli, mereka termotivasi untuk membawa orang lain pada Yesus.
Coba kalau misalnya semua jemaat di gereja seperti ini ya teman-teman, betapa penginjilan kita lebih lagi kepada orang lain di luar sana gitu kan. Apa pekerjaan Tuhan akan mungkin banyak jiwa-jiwa yang untuk mengenal Yesus gitu kan. Kita tahu kita tahu pasti banyak di luar sana yang belum mengenal Yesus. Dan banyak juga orang luar sana yang belum tahu akan firman Tuhan yang mereka harusnya bisa dengar gitu, seperti kita pada saat ini. Dan itulah yang Yesus menginginkan, supaya lebih daripada sekedar berjalan, bangun, berjalan, lebih daripada sekedar itu gitu. Dan itulah misi yang Yesus ingin, misi yang lebih penting. Dan sepertinya kita tidak mengatakan bahwa mendengarkan Alkitab, ya kan, kita sama-sama dengar Alkitab, kita sama-sama belajar firman Tuhan, tapi perbedaannya adalah di mana kita bisa menghidupkan akan firman Tuhan, di mana kita bisa membawa orang untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Yesus ingin supaya kita selalu berdoa, meminta kepada Tuhan untuk, Tuhan tolong saya untuk bisa menghidupkan akan firman Tuhan, tolong saya untuk bisa menjadi seperti yang Kau kehendaki, tolong saya untuk saya bisa membawa teman saya yang saya rindu banget dia bisa kenal sama Tuhan, rindu banget bawa teman saya untuk bisa belajar bersama-sama dengan saya seperti pada malam hari ini. Biarlah kita selalu minta sama Tuhan pertolongan dari Tuhan, karena tadi dibilang ya bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi biarlah kita merenungkan akan firman Tuhan pada malam hari ini, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja. Ketika kita meminta sama Tuhan, biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak-nya. Dan biarlah kita semakin terus bertumbuh dalam Tuhan, dapat menghidupkan firman Tuhan menjadi 4 orang temannya yang rindu untuk membawa temannya mengenal Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Biarlah dimuliakan kita untuk semakin lebih dekat sama Tuhan.